YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aldi dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview UBAX ya, atau Under Body Armor Combat Set, atau pakaian tempur yang digunakan di bawah body armor senjata TNI ya. Seperti apa detailnya? Pantengin terus ya. Tapi jangan lupa sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, kemudian like, share, dan komen di video kami. Oke, check it out. Oke teman-teman, sebelum kita membahas detail pakaian UBAX atau combat set atau pakaian tempur senjata TNI ini secara detail, saya akan menjelaskan dulu apa itu UBAX atau apa itu combat set atau pakaian tempur ya. Jadi pakaian tempur atau combat set atau yang biasa kita sebut dengan UBAX atau Under Body Armor Combat Set adalah pakaian yang digunakan di bawah body armor atau di bawah body vest. Mengapa kita memerlukan pakaian yang khusus apabila kita menggunakan body vest ya, atau body armor? Karena body armor ini dia berat ya. Jadi beratnya bisa kisaran antara 4 kilo hingga 9 kilo ya. Hanya plate carrier-nya saja dengan plat balistik di dalamnya tanpa ada tambahan ya. Jadi apabila ada tambahan bisa jauh lebih berat ya. Misal ada tambahan magazin ya. Pada umumnya apabila menggunakan kangaroo pouch seperti gini, minimal ada 3 magazin ya. Bisa jadi ada 6 magazin ya. Atau bisa 8 magazin misal. Kemudian ada juga hydration pouch atau tempat air minum di belakang dan lain sebagainya. Maka beratnya bisa jauh lebih berat. Maka apabila kita menggunakan combat set yang berat, maka akan sangat kegerahan apabila kita menggunakan bahan seragam atau bahan PDL yang kita gunakan pada umumnya ya. Apabila kita menggunakan PDL yang kita gunakan pada umumnya. Karena pada bagian torso dari PDL tersebut banyak sudah tebal ya. Jadi apabila kita menggunakan bahan PDL yang tebal, kita tambah dengan combat set, maka akan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pergerakan kita ya, karena kita akan kegerahan dan kita akan merasa tidak nyaman. Maka dari itu dibuatlah ini ya UBAX ya, atau Under Body Armor Combat Set, agar kita ketika menggunakan body vest atau body armor yang berat, kita akan merasa lebih nyaman ya ketika melakukan pergerakan di lapangan. Karena bagian torso dari seragam ini secara bentuk dan fungsi sama pada umumnya ya, sama pada umumnya dengan seragam-seragam yang lain ya, seragam-seragam PDL yang lain. Hanya saja yang membedakan pada bagian torsonya dia menggunakan bahan yang lebih ringan ya, sehingga akan lebih bernafas apabila kita gunakan, terutama ketika kita menggunakan kita menggunakan body armor ya, atau body vest ya. Baik teman-teman, kita mulai membahas combat set ini dari bagian atas ya. Ini dari bagian kerahnya. Dia tipe kerahnya adalah turtleneck ya, atau tipe kerah kura-kura ya. Fungsinya kerah ini yakni apabila kita menggunakan sling ya, atau tali sandang senjata, tali sandang tersebut tidak menggores bagian leher kita ya, karena bagian leher kita terlindungi dengan turtleneck ini ya. Jadi dia kerahnya dia posisinya berdiri seperti ini ya, yang tidak terlipat seperti kerah-kerah pakaian pada umumnya. Kemudian di bagian kerahnya dia ada fast and loop ya, atau biasa kita sebut velcro ya. Fungsinya untuk tanda pangkat apabila yang menggunakan adalah seorang perwira ya. Jadi ada 2 fast and loop di bagian kerah depan ya. Dan dia banyak menggunakan bahan ripstop. Ini ripstopnya nyaman sekali ya. Kurang lebih mungkin ini bahan polikatun atau bahan naiko ya, atau nilon katun yang nyaman sekali dia ya. Nyaman sekali digunakan ya. Kemudian dia untuk zippernya menggunakan zipper yang besar ya. Ini zipper gigi singa ya. Zipper yang besar. Saya kurang tahu ya ini ini merek zippernya apa, karena tidak ada labelnya. Tapi zippernya lumayan bagus. Kemudian kita lihat bagian lengan ya. Bagian lengan dia seperti pakaian tempur pada umumnya ya, sama seperti pakaian-pakaian PDL biasa ya. Dia menggunakan lengan yang standar ya. Kan tapi perbedaannya di bagian lengannya dia menggunakan saku ya. Jadi karena bagian torsonya dia tidak terdapat saku ya, seperti pada seragam-seragam PDL pada umumnya, maka sakunya dipindah ke bagian lengan ya. Jadi lengannya ini dia lengan standar, bahannya bahan
standar seragam pada umumnya juga ya. Bagian lengannya banyak bahan-bahan PDL ya. Dia menggunakan bahan ripstop. Kemudian pada ujung lengannya dia menggunakan ini adjuster ya. Adjuster dengan face and loop ya, jadi bisa disesuaikan apabila kita ingin kita kencangkan maka bisa kita kencangkan, apabila ingin kita longgarkan maka bisa kita longgarkan ya. Dia menggunakan bahan ripstop. Kemudian pada bagian sikunya dia ada ini ya, ada reinforcement atau kain tambahan ya, yang gunanya apabila kita melakukan posisi tiarap misal ya, maka pada siku kita ada proteksi tambahannya, jadi sedikit lebih nyaman. Kemudian pada bagian sakunya dia menggunakan face and loops ya, dia menggunakan kretekan atau velcro. Jadi apabila kita ingin menyematkan patch ya, entah itu patch kepangkatan atau patch kesatuan kita, bisa kita tempel di velcro atau face and loop pada saku ini ya. Sakunya juga lumayan besar ya, kita bisa letakkan beberapa barang yang kita butuh untuk mengaksesnya cepat di sini ya, misal peta yang kita lipat ya, atau kompas ya, atau multitool misal, atau handphone dan lain sebagainya. Dan dia lengannya modelnya model raglan ya. Dia jadi dimulai dari bagian kerah, kemudian dia turun ke ketiak seperti ini ya. Jadi berbeda dengan PDL. PDL dia lengannya cutnya cut PDL pada umumnya ya, cut biasa ya. Ini cutnya cut raglan ya. Jadi dia mulai dari kerah kemudian turun hingga ke ketiak ya. Fungsinya apa? Fungsinya apabila kita menggunakan plate carrier seperti ini ya, atau kita menggunakan tas punggung ya, ransel dan lain sebagainya, tali sandang dari plate carrier atau ransel kita dia stay di bahan yang kuat ya, stay di bahan lengan ini ya. Karena bahan lengan ini dia lebih kuat ketimbang bahan torsonya. Jadi mengapa Ubax atau Combat Suit dia lengannya menggunakan bahan ripstop, sementara torsonya dia menggunakan bahan kaos ya? Kenapa kok enggak semua bahannya dia bahan kaos ya, supaya nyaman gitu misal? Jawabannya adalah apabila kita menggunakan bahan kaos pada lengan, maka dia akan cenderung mudah rusak ya. Karena bagian yang sangat sering bergesekan di lapangan ya, bergesekan dengan ranting-ranting misal, atau apapun yang ada di alam adalah bagian lengannya. Maka dari itu lengannya dia menggunakan bahan yang kuat ya, bahan standar PDL, agar dia lebih kuat ya. Berbeda dengan bahan torsonya. Bahan torsonya dia menggunakan bahan yang ringan ya, bahan kaos, supaya ketika kita menggunakan plate carrier ya, yang mana plate carrier ini berat sekali ya, beratnya standarnya tanpa tambahan, hanya plate carrier dengan plat balistik saja bisa seberat 4 hingga bahkan 9 kilo ya, tergantung berat platnya dan level dari plat balistiknya. Maka dari itu digunakan bahan yang ringan ya, yang bernafas, supaya operator yang menggunakan plate carrier dia tidak kegerahan. Oke, ini bagian lengannya, lengan kanan dan lengan kiri sama. Kemudian ini bagian torsonya ya, atau bagian badannya. Bagian badannya seperti kita sebutkan tadi, dia menggunakan bahan yang ringan ya, bahan kaos. Di sini menggunakan bahan sintetik ya. Ini sepertinya bahan likra ya, atau bahan nilon yang dikombinasikan dengan spandek. Nilon yang dikombinasikan dengan spandek. Jadi dia melar dan dia cepat kering ya. Dia memiliki kelebihan dari kain nylon ya. Kelebihan dari kain nylon, dia adalah kain sintetik ya. Jadi apabila dia basah, dia quick dry. Dia sangat cepat kering sekali. Saya juga sudah menggunakan ini di kegiatan di alam bebas ya, di lapangan. Saya menggunakan ini di perjalanan yang jauh juga ya, dengan menggunakan beban ransel yang berat. Saya berkeringat cukup banyak kan, tapi keringat tersebut juga cepat sekali kering ya, karena bahan torsonya dia menggunakan bahan nylon kan. Tapi kelemahan dari nylon ketimbang bahan yang lebih natural seperti katun misal, bahan nylon ini apabila dia terbakar, dia akan mengakibatkan resiko yang amat sangat berbahaya ya. Jadi apabila bahan nylon dia terbakar, dia akan melting ya, dia akan meleleh, atau dia juga akan lelehannya menetes ya, yang mana akan menyebabkan kulit kita menjadi terkena luka bakar yang serius ya. Berbeda dengan bahan-bahan alami seperti katun, apabila dia terbakar, dia tidak akan melting ya. Maka dari itu bahan-bahan alami seperti katun di dalam dunia militer
dia disebut dengan ban no melt no drip ya. Jadi tidak meleleh dan dia tidak dripping atau tidak menetes efek bakarannya ya. Sehingga apabila operator dia menggunakan kain yang berbahan katun, dia akan aman dari luka bakar yang serius ya. Jadi UBAX atau combat suit pada umumnya dia menggunakan dua tipe bahan pada torsonya ya. Ada yang menggunakan bahan sintetik ya seperti ini, bahan lycra, bahan nilon spandex atau mungkin polyester spandex atau mungkin polyester saja tanpa spandex atau nilon saja tanpa spandex. Juga ada tipe lain yang menggunakan bahan katun ya. Keduanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Seperti katun tadi kelebihannya sudah kita sebutkan, dia bahan kainnya no melt no drip. Akan tapi apabila dia basah ya, dia akan sangat susah untuk kering ya. Karena katun dia cenderung menyimpan moisture ya, menyimpan basah ya. Jadi apabila kita gunakan kain katun di daerah yang dingin misal, kita akan lebih besar resikonya untuk terkena hipotermia ya. Karena badan kita dingin karena menyimpan kelembapan atau menyimpan moisture di dalam pakaian yang kita gunakan ya. Berbeda dengan bahan seperti ini, meskipun kita berada pada daerah yang dingin, dia akan lebih cepat mengeluarkan basah yang ada pada tubuh kita. Dia akan lebih cepat mengeluarkan keringat yang ada pada tubuh kita, ya. Sehingga kita akan tetap kering dan kita akan tidak merasa kedinginan di lapangan. Ya. Jadi ini bagian torsonya, dia menggunakan warna UD green ya, warna hijau standar militer ya. Kemudian di bagian ketiak dia menggunakan corak yang berbeda, yang bahan kainnya sama, ya. Dia lycra juga, akan tapi dia coraknya menggunakan corak loreng, ya, kombinasi antara biru, krem dan juga hijau. Pakaian ini, ya, selain memiliki kelebihan-kelebihan yang telah kita sebutkan tadi, dia nyaman apabila kita menggunakan body vest atau body armor. Ya. Pakaian seperti ini juga dia memiliki kekurangan, ya. Jadi kekurangannya karena dia bagian torsonya terbuat dari bahan kaos ya, atau bahan rajutan kenit ya, atau bahan yang ringan ya, maka dia akan lebih cenderung mudah rusak. Maka apabila kita melakukan misi yang panjang ya, misi yang lama seperti misi pengintaian, patroli pengintaian jarak jauh dan lain sebagainya, maka pakaian ini kurang cocok apabila kita gunakan karena dia tidak sustain ya, dia akan mudah sekali rusak. Berbeda dengan pakaian BDL yang kita gunakan pada umumnya, dia karena bahannya full bahan ripstop ya, atau bahan kain-kain standar PDL yang lain, dia akan lebih awet ya, karena dia lebih durable. Ya. Jadi ini salah satu kelemahan dari apabila kita menggunakan UBAX ya, atau combat suit. Kemudian kelemahan yang lain ya, karena dia bagian torsonya umumnya dia tidak motifnya tidak bukan motif kamuflase ya, bukan motif loreng seperti bagian tengahnya ini, maka kita juga akan cenderung lebih mudah untuk dikenali ya oleh musuh di lapangan ya, karena dia bahannya bukan bahan yang bermotif loreng atau bermotif kamuflase. Umumnya motifnya adalah motif yang polos seperti ini ya, karena bahan kaos jarang sekali yang menggunakan motif-motif yang motifnya motif-motif kamuflase seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini yang dapat kita bahas dari UBAX atau combat suit jatah TNI ya. Ini jatah belum kita sebutkan tadi ya, jatah keluaran tahun 2022 yang keluaran tahun 2022. Kita telah sebutkan kelebihannya, kita telah sebutkan kekurangannya, juga rincian dari combat suit ini ya. Combat suit ini adalah combat suit jatah, asalnya combat suit jatah, kan tapi dapat kita peroleh dengan membelinya ya. Banyak dijual di e-commerce juga. Harganya kisaran antara sekitar 300 hingga 350 ya. Ini sangat worth it sekali ya, karena banyak combat suit dengan kualitas yang sama seperti ini harganya bahkan 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat ya. Produk lokal juga ya, harganya 2 kali lipat dari combat suit jatah ini ya. Ya mungkin ini yang dapat kita bahas. Apabila ada pertanyaan silakan teman-teman komen di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab. Ya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.